Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Tapi nengokinnya ya bawa sesuatu, tapi Nah, miring dikit gitu kan. agak miring dikit, kasihan ustadznya nggak nanam kopi, ustadznya nggak nanam gula. Bahkan ada sebagian lagi orang mengamalkan dulu, ilmunya gampang deh, ntar belakangan. Berarti kan ini nggak sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin orang datang ke majelis taklim, gurunya cuma satu kata ngasih ilmu, nggak mungkin kan? Tapi pasti kalau dia membawakan hadis beberapa kata, ya kan? Itu satu katanya aja lebih baik daripada dunia dan seisi. Majelis ngobras, ngobrol bareng anak santri. Ya ikhwani wa ikhwati, pantengin terus, tetap enjoy. Emang nggak ada tarifnya, nggak ada Nggak nominalnya. ada. Mau bayar ente berapapun Mm-mm. untuk membayarkan ilmu tuh nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi ya ikhwani wa akhwati, ini apa tuntunan-tuntunan kita dalam menuntut ilmu, kita harus tambah cinta lagi. Ada ketentuannya bagaimana menuntut ilmu. Itu baru seberapa aja Ustaz, ya? Iya, masya Allah. Banyak nih pertanyaan aneh nih Ustaz. Waduh, ini pertanyaan yang penting manfaat deh. Yang penting iya kan? manfaat Yang deh. manfaat. Aneh rada seret Ustaz. Minum lagi nggak apa? Boleh, boleh. Ini gahwah, ini kopi ini memang harus diminum, Ya, bukan untuk sesaji ya. Ya. Harus diminum. Ya Jauh mudah-mudahan gitu ya, dari barakah. Ciracas. Waduh. Ya bensinnya begini-begini aja deh. Ya Allah. Ada lagi nih Ustaz. Pertanyaan, gimana sih biar kita mudah mendapatkan ilmu dan juga bisa istiqomah gitu. Mendapatkan ilmu dan bisa istiqamah. Yang tadi apa namanya? Tentang masalah keutamaan ilmu, ya kan? Bahwasanya lebih baik dan daripada dunia dan seisinya. Ini hadis memotivasi kita. Motivasi juga ya. Iya, memotivasi kita, memotivasi ya semua kaum muslimin. Ya kan? Biar istiqamah, apa sih nilai ilmu tersebut? Iya. Ya kan? Kalau kita sudah tahu nilai ilmu, maka kita insya Allah akan Iya. giat. Apalagi yang mengatakan bukan sembarangan manusia, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tentang apa namanya tadi disebutkan bahwa bagaimana sih biar mudah mendapatkan ilmu. Iya, biar mudah. Kadang kan saya atau sahabat yang di sini nih masih belum stabil gitu. Kadang kita maksiat, tapi ketika kita ke mana? Ke majelis ilmu, menuntut ilmu, ada susah buat menangkap ilmu biar mudah. Kita biar betah aja dulu deh. Iya, iya. Soalnya gini, kita harus tahu dulu apa sih itu ilmu sebenarnya, ya kan? Apa itu ilmu sebenarnya? Memang ini sangat masya Allah. Ada ucapan Imam Syafi'i. Beliau mengungkapkan pengalamannya sendiri. Dan ini bisa jadi apa namanya bahan untuk kita, untuk dijadikan apa namanya pedoman untuk kita. Imam Syafi'i mendatangi gurunya namanya Imam Waqi', ya kan? Syakautu ila Waqi'. Aku mengadu kepada guruku yang namanya Imam Waqi'. Su'ahifdi, tentang buruknya hafalanku. Jadi Imam Syafi'i itu hafalannya masya Allah, tapi masih ngaku susah ngapal. Beliau datang Beliau datang ke gurunya, ya kan? Akhirnya apa? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu guru tersebut memberikan arahan agar Imam Syafi'i meninggalkan maksiat. Ya kan? Wa akhbarani, dan dia memberitahukan kepadaku, guruku ini ngasih tahu kepadaku bi annal ilma nurun, bahwasanya ilmu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Ini untuk mempermudah daripada mendapatkan ilmu, jalan yang terpenting adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dipermudah oleh Allah. Karena nggak mungkin. Contoh, antum punya susu yang murni. Kira-kira mungkin nggak antum mau kasih susu tersebut apa diletakkan ke tempat yang kotor? Nggak mungkin kan? Antum pasti nyari gelas,
yang sudah dicuci, bersih, baru susu masukin. Itu ibaratnya begitu. Allah Subhanahu wa taala pun tidak bakalan memberikan sesuatu yang bersih, yang murni, yang indah Kalau kita kotor. kalau kita kotor. Ya Allah, dapat di sini kita jauh-jauh biar mempermudah ilmu, menjaga ilmu. Ustaz Anwar jelasin, kita jauhin maksiat. Maksiat. Ya Allah. Kita taubat kepada Allah. Terus gimana kalau kadang Anda di majlis, Masya Allah, keluar majlis kok, Bener. ya kan? Emang kita nggak bisa ditutupi atau dipungkiri zaman sekarang udah maksiat dulu saya. Iya, ya kan? Gimana tuh? Intinya udah deh, taubat terus, jangan pernah bosen. Karena Allah tidak pernah bosan mengampuni hambanya. Ya kan? Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang taubat, bisa menjaga diri kita. Iya. Maksiat ya, Ustaz. Iya. Karena memang seperti itu. Harus apa namanya? Kita memperbanyak taubat. Dan ini saling berkaitan loh. Orang menuntut ilmu sama taubat saling berkaitan. Gimana sih, Ustaz? Karena apa? Tidak mungkin seorang yang bertaubat tanpa nuntut ilmu. Ya Allah, benar. Ya kan? Ini kan banyak ngomong, Anda lagi hijrah. Terus ngelakuin sholat, sunnahnya Masya Allah. Taklim nggak? Ya, nihil tuh ya. Ya kan? Nggak ada. Ini banyak kan? Bener. Wah, Anda hijrah. Yang penting Anda baca Quran. Iktikaf. Heeh. Padahal langkah yang harus pertama dia tempuh bukan itu. Belajar. Sebab Nabi SAW pernah memberi arahan kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini mantu Nabi SAW. Nabi mengatakan, ya Aliyu walittaibi thalathu alamatin. Wahai Ali, ada orang taubat ini adalah mempunyai 3 tanda. Apa aja sih, Ustaz? Ciri-cirinya itu ada 3. Yang pertama, ijtinabul haram. Menjauhi perkara yang haram. Ya Allah. Ya kan? Sesuatu yang haram dia jauhi. Dan yang kedua, wal hirsu ala talabil ilmi. Nggak pernah kenyang, nggak pernah merasa kenyang untuk menuntut Ilmu. Lapar terus. Makanya kalau di saat kita merasa cukup nggak mau menuntut ilmu, merasa malas nggak menuntut ilmu, pertobatan kita dipertanyakan tuh. Ya Allah. Ya kan? Bener. Jadi kita jadi cermin di sini nih. Kita giat nggak nuntut ilmu. Oh, udah mulai kendor berarti pertobatan kita udah nggak mempunyai ciri ini. Harus di-upgrade lagi. Harus Ustaz. di-upgrade lagi. Perbaharui lagi biar semangat. Terus Iya. ya. Itu baru 2 yang Baru 2. terakhir. Yang terakhir, la ya'udu lidzambi. Dia nggak kembali melakukan suatu perbuatan dosa, kama la ya'udu al-halib ila dhar'i. Sebagaimana susu yang sudah diperas nggak bakalan kembali ke tempatnya lagi. Tuh, ya Allah. Jadi begitu ya. Kita ada tata caranya juga. Oh, Ustaz, ya. oh. Di sini tadi ada 3. Yang pertama apa tadi, Ustaz? Menjauhi yang haram. Menjauh yang haram. Yang kedua, Yang kedua, nggak pernah kenyang dalam menuntut ilmu. yang ketiga, Ketiga, dia tidak melakukan suatu dosa sebagaimana tidak tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut sebagaimana susu yang sudah diperas tidak akan kembali ke tempatnya. ya, ikhwani wa akhwati, jadi kita boleh niat hijrah atau bertobat. Ada baiknya lagi kita kaitkan, kita barengin dengan menuntut ilmu juga. Karena kita taubat dan mau berhijrah kepada sesuatu yang baik itu tentu harus memakai ilmu. Pakai ilmu. Begitu. Jadi lebih afdol, lebih bisa diterima ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi yang anak mau tanyain lagi, Sat. Itu tadi sekilas tentang fadilah-fadilah, bagaimana kita menuntut ilmu juga tadi ketentuannya. Tadi juga kan ada keuntungan menuntut ilmu, Sat. Keuntungan menuntut ilmu. Itu apa aja, Sat? Tadi kan diantaranya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari bumi semesta ini, seisinya gitu. Isinya semuanya kalah Ya. dengan ilmu. Ada lagi nggak, Sat, keuntungan kita menuntut ilmu? Keuntungan menuntut ilmu yaitu Allah nyatakan dalam Al-Quran. Ini langsung Tuhan kita. Dalam Al-Quran Allah nyatakan, Allah umumkan, yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan ilmu yang bermanfaat ini enggak kepada semua orang.
Tapi siapa saja yang Allah kehendaki. Ya kan? Siapa saja yang Allah kehendaki, Allah berikan ilmu. Jadi di sini itu enggak, makanya antum lihat berjuta-juta manusia, berjuta-juta umat Islam, kenapa kok segelintir yang nuntut ilmu? Ya kan? Karena ini Allah sudah kasih tahu kepada kita. Allah senantiasa berikan ilmu yang manfaat kepada mereka-mereka yang Allah kehendaki. Ya kan? Di sini fadilahnya bagaimana? Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa saja yang diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat tersebut, maka sesungguhnya Allah telah memberikan kebaikan yang Baik, yang banyak. banyak. Kebaikan yang Ya kan? Kebaikan yang banyak. Jadi kalau dia udah diberikan oleh Allah anugerah mendapatkan ilmu manfaat, hakikatnya diberikan oleh Allah kebaikan yang banyak. Ya Allah. Ya kan? Kebaikan yang banyak. Allah pengen Allah kasih yang banyak. Yang banyak. Kenapa kok kebaikan yang banyak? Dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan limasirihi ila sa'adatil abadiyah, karena dia kembalinya menuju kebahagiaan yang kekal abadi. Ya Allah, itu ilmu ya. Kita dapat klaim kebahagiaan yang abadi. Yang abadi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi keuntungan bagi mereka-mereka yang mau menuntut ilmu adalah yang pertama, dia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Ya kan? Dia datang ke majelis taklim, berarti dia akan mendapatkan daripada kebaikan yang banyak. Yang dari banyak. Allah. Ya kan? Kalau kita ngikutin tafsirnya, yaitu dia akan kembali menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ganjaran nggak ada yang bisa balas ini. Iya, Seseorang keutamaan pun Masya Allah. langsung dari Allah Ta'ala. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ikhwani tadi udah dijabarin sama Ustaz Anwar. Bagaimana hukum ilmu, terus ketentuan-ketentuan kita belajar, fadilah ilmu, keuntungannya bagaimana. Ini semestinya kalau antum dengar ini dari awal sampai habis, Wah, nambah himmah lagi. Harus jadi apa namanya? Semangat lagi. Semangat. Maka di ayat-ayat akhir tadi itu, di akhir-akhir ayat tadi, Allah nyatakan, "Wa ma yadzakkaru illa ulul albab." Artinya enggak? Tidaklah mengambil daripada nasihat ini. Nasihat daripada ayat yang Allah nyatakan tadi. Kecuali orang yang berakal. Ya Allah. Emang orang yang menuntut ilmu orang berakal tadi? Orang kan? berakal. Antum di awal juga kan ngomong berakal. Orang berakal. Jadi di sini siapapun yang berakal, maka dia akan berpikir, Allah tidak akan berikan daripada ilmu kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Maka bagi siapapun yang apa namanya, yang menuntut ilmu, yang belum merasakan menuntut ilmu, terus dengarkan ini ayat, mendengarkan ini penjelasan, dia akan berpikir, dia akan ngambil pelajaran, ya Allah, jadikanlah anak penuntut ilmu. Amin. Ya Allah. Dia akan bertaubat dan dia minta kepada Allah agar dijadikan oleh Allah penuntut ilmu. Bagi yang sudah hidup di dalam majelis, hidup di kalangan-kalangan ilmu, maka dia wajib mengambil pelajaran daripada ayat ini, yaitu apa? Dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah dipilih oleh Allah untuk mendapatkan ilmu. Dia harus bersyukur dan wajib menjaga itu kenikmatan. Iya kan? Wajib menjaga. Jadi ini dua golongan, yang satu belum termasuk penuntut ilmu, dia wajib harus apa namanya? Mengambil pelajaran daripada ini ayat. Kalau mengaku berakal. Akan tetapi kalau seandainya dia mendengarkan ini ayat, penjelasan ini, terus abai, maka berarti tidak ada golongan memang berakal. Yang disebut oleh Allah orang berakal bukan termasuk dia. Iya kan? Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Jadi kesimpulannya, orang yang mau menuntut ilmu hanya orang-orang yang punya akal sehat. Ya Allah, emang harus begitu satu ya? Harus begitu. Harus begitu kita jadi manusia, ada mutiara, ada emas, kita ambil buru-buru. Iya. Jadi Masya Allah, itulah daripada ayat-ayat yang apa namanya, atau hadis yang berkenaan dengan ilmu. Iya. Jadi ya ikhwani, ini sekelumit tentang tadi bagaimana
hukum-hukum ilmu dan agar kita selalu mencintai atau semangat di dalam menuntut ilmu. Yang terakhir nih, Ustaz Anwar, untuk saya ataupun kita yang hadir di sini dan juga untuk mungkin kan banyak kaum milenial atau yang nanti nonton mungkin di gadget, pesan-pesan antum biar kita betah, kita semangat di dalam menuntut ilmu. Jadi sebenarnya ini lebih tepatnya untuk kita semuanya, termasuk anak juga, ya kan, termasuk Al-Fagir juga. Jadi di zaman yang Masya Allah ini, di mana-mana simpang siur, di mana-mana hoax, di mana-mana fitnah, ya kan, kita tidak bisa berlindung kecuali dalam majelis ilmu. Kita tidak bisa berlindung kecuali dalam pesantren. Karena apa? Tidak ada ucapan hoax di situ. Semuanya berkaitan dengan Allah. Semuanya berkaitan dengan Nabi. Semuanya berkaitan dengan ulama. Maka siapapun yang pengen selamat, tidak tergelincir daripada fitnah-fitnah tersebut yang ada di akhir zaman tadi, hendaknya datangi majelis ilmu, hadiri majelis ilmu, dekati para alim ulama. Karena apa? Fitnah akhir zaman ini Membuat kita terombang-ambing. Terombang-ambing, terus nggak ada yang ngejamin kita selamat daripada itu kecuali kita kalau berkumpul dengan orang-orang yang baik. Ya Allah. Jadi benteng terakhir. Ya kan? Benar-benar. Jadi ikhwani, inilah apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Anwar. Kita harus semangat di zaman yang milenial ini, gadget udah di mana-mana, kehancuran, fitnah udah di mana-mana. Benteng terakhir kita adalah menuntut ilmu. Datangi majelis taklim, datangi guru-guru kita, datangi pesantren. Mungkin yang setelah nonton ini banyak nanti yang punya anak gitu, keturunan mau selamat dunia akhirat, masukin ke pesantren. Harus dijaga dengan seperti itu. Nah, jadi begini ya, Ustaz. Ya khair, Masya Allah. Walafu nih, banyak ngomong, banyak ini. Anak senang, anak girang kalau berteman, punya teman-teman sohib-sohib orang baik. Aduh, mudah-mudahan min ahlil khair nahan. Amin ya Allah. Ya, Ustaz. Ya, khair. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran.